Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdali. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad salatan tasrahu biha sadri wa tuyassiru biha amri wa tajburu biha kasri wa tughni biha faqri wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin qamaril wujudi fi hadzal yawm wa fi kulli yawmin wa fil yawmi al-ma'ud sirran wa jahran fid dunya wal ukhra wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat, segenap pengurus Masjid Al-Irsyad, utamanya kepada Abah Haji Sadri dan juga kepada Ustaz Abdul Muti, hadirin hadirat yang saya muliakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita bersama-sama dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersama-sama kita diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berzikir kepadanya. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kita meminta kepada Allah, sebagaimana malam hari ini kita bersama-sama diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berzikir kepadanya. Mudah-mudahan di detik-detik sakaratul maut, di detik-detik roh kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita pun diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berzikir kepadanya, sehingga tidaklah keluar roh kita terkecuali lisan kita dalam keadaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Qala al-muallifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid daraini, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa intidharu salati ba'da salah minal qurubati wa mithaluhu an tusalliya al-maghriba thumma tajlisu fil masjidi li ajli al-isha hatta tusalliyaha wal muntadhiru lis salati yu'addu 'inda Allahi musalliyan wa yuktabu lahu thawabal musallin, sawa'un kana dhalika intidharu salatin ba'da salah aw sabaqa ila al-masjid qabla an tuqama as-salah faqa'ada yantadhiruha ila akhiri ma qala radhiyallahu ta'ala anhu. Kita lanjutkan kembali nasihat dari Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin A'la Al-Haddad. Mudah-mudahan dengan kita membaca nasihat beliau, kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita mendapatkan asrar beliau. Amin ya rabbal alamin. Kata beliau, menunggu solat, setelah solat itu terhitung orang-orang yang mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya kata beliau, setelah kita selesai sholat maghrib, kemudian kita bersama-sama duduk untuk menunggu sholat isya dengan membaca Al-Quran, membaca zikir, atau membaca ratibul haddad, atau lain-lainnya. Walhasil intinya menunggu datangnya waktu isya. Maka hal ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau menunggu antara solat satu ke solat keduanya, itu terbilang di sisi Allah Subhanahu wa taala merupakan satu amal yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan solat itu sendiri? Makanya di dalam hadits qudsi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ma taqarraba ilayya al-mutaqarribun bimithli ada'i maftaratu.
Kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah seseorang mendekatkan diriku kepada apa-apa seperti melaksanakan apa-apa yang aku perintahkan, yang aku wajibkan, seperti sholat 5 waktu. Perkara yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini satu-satunya cara kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan harap kita bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala tanpa mengerjakan apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita biasa bangun malam, jam 2 bangun sholat tahajud, baca Quran, baca zikir, baca sholawat sampai subuh. Cuma dia tidak memperhatikan apa-apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun dia sehari membaca sholawat 1 juta, setiap hari puasa sunnah, setiap malam sholat tahajud sebanyak 500 rakaat. Kalau kita tidak memperhatikan apa-apa yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita nggak bakal dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya cara yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu mengerjakan apa-apa yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya yaitu menjaga sholat 5 waktu. Kemudian kata Allah, wala yazalu al-abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil. Setelah hambaku ini, kata Allah, mendekatkan kepadaku dengan perkara-perkara yang aku wajibkan, kemudian ia tambahi untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perkara-perkara yang disunatkan oleh Nabi Muhammad SAW, hatta uhibbahu, sehingga aku cinta kepadanya. Jadi untuk mendekatkan diri kita kepada Allah dengan memperhatikan semaksimal mungkin, sebaik mungkin apa-apa yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu untuk mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan melaksanakan apa-apa yang disunahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah katakan, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Kata Allah, katakan wahai Muhammad, kalau mereka mengaku cinta kepada Allah, kita semua mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma kita nggak tahu apakah cinta kita dibalas dengan cinta oleh Allah Subhanahu wa taala atau sebaliknya, justru cinta kita dibalas oleh Allah dengan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah, katakan wahai Muhammad, apabila mereka mengaku cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikutilah aku. Ikuti Nabi Muhammad, apa-apa yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad, baik yang telah diwajibkan oleh Nabi Muhammad ataupun yang disunatkan Nabi Muhammad SAW. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu, kata Allah. Wa ma nahakum anhu fantahu. Kata Allah Subhanahu wa taala, laksanakanlah apa-apa yang diperintahkan Nabi Muhammad dan jauhilah apa yang dilarang Nabi Muhammad SAW. Maka siapapun yang pengen cintanya dibalas cinta oleh Allah, bukan cintanya dibalas murka oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi cinta kita pengen dibalas oleh Allah dengan cinta Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, maka cintai aku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sunnah-sunnah Nabi Muhammad kita perhatikan. Sekecil apapun sunnah-sunnah Nabi Muhammad kita perhatikan, apalagi yang wajib. Sunnah saja diperhatikan, apalagi yang wajib. Maka kalau seseorang sudah diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah diberikan kemampuan oleh Allah untuk ittiba terhadap Nabi Muhammad, mengikuti seluruh perintah Nabi Muhammad,
baik yang wajib maupun sunnah, yuhibbukumullah, maka Allah Subhanahu wa taala menjanjikan dia bakal mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah ingkar terhadap janjinya. Siapa ittiba kepada Nabi Muhammad secara maksimal, secara totalitas, secara sempurna, betul-betul ikut Nabi Muhammad, ittiba Nabi Muhammad, maka pasti dia akan mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana para wali-wali Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Al-Qutb Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, bagaimana beliau ini maksimal di dalam mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikisahkan Al-Imam Al-Qutb ini, Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad ini secara maksimal totalitas ittiba dengan Nabi Muhammad. Cuma ada satu yang beliau merasa kurang enak dipandang oleh seseorang, entah siapa itu. Rambut beliau nggak panjang. Kan Nabi pernah rambutnya panjang. Kuasa Allah Subhanahu wa taala, ketika Al-Habib Abdullah sakit, maka otomatis dengan sendirinya rambutnya panjang, nggak bisa memotong. Maka sempurnalah Al-Imam Al-Qutb Al-Habib Abdul Haddad di dalam ittiba terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang tadinya kurang satu saja, rambutnya nggak pernah panjang, kemudian ketika beliau sakit, maka dengan sendirinya rambut beliau panjang dan totalitas beliau ittiba terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wal muntadhiru lis-salati yu'addu indallah musalliyan. Orang yang menunggu salat, seperti sama-sama saat ini kita menunggu salat, maka kata beliau yu'addu salatan, dia terhitung salat. Jadi walaupun saat ini kita nggak takbir, nggak rukuk, yakni nggak salat, cuma dengan kita menunggu datangnya waktu isya, maka dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala minal musallin, termasuk orang-orang yang melaksanakan salat. Sawaun wa yuktabu lahu thawabal musallin, dan dia dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya orang-orang yang salat. Jadi kita menunggu datangnya waktu, kemudian kita membaca zikir, membaca sholawat, membaca Al-Quran, maka kita diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya orang yang melaksanakan sholat. Belum pahalanya berzikir, belum pahalanya bersolawat, belum pahalanya membaca Al-Quran. Dengan kita menunggu, sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang sholat, apalagi kita sambil berzikir, bersolawat atau membaca Al-Quran. Sawa'un kana intidhar, sawa'un kana dzalikal intidhar salatan ba'da salat, baik dia menunggu sholat setelah selesai sholat. Nah ini sekarang ini kita menunggu sholat isya setelah kita sholat maghrib, menunggu di tempat ini. Aw sabaqa ilal masjid qabla an tuqama shalah, atau dia datang ke masjid di awal waktu, kurang setengah jam sudah datang ke masjid, kurang 1 jam sudah datang ke masjid. Faqa'ada yantadhiruha, kemudian dia duduk sholat tahiyatul masjid, usolli sunnatan tahiyatul masjid rakaataini lillahi ta'ala. Setelah sholat, karena waktu belum masuk, dia berzikir, entah sholawat, entah baca Quran. Nah ini diantara cara-cara menunggu datangnya sholat. Walladhi yamquthu fi mahallihi walladhi yamquthu fi mahalli alladhi shalla fi la tazalu al malaikatu tastaghfir lahu wa tad'u lahu hatta yuhditha aw yatakallama wallahu a'lam bis-shawab. Insyaallah kita lanjutkan minggu akan datang.
Ya